Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat, simpatisan dan para tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Keramat. Selamat beribadah. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah online. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, mari kita ungkapkan kerinduan kita untuk memuji dan menyembah kebaikan Tuhan di dalam perayaan ibadah hari ini. Baik di rumah maupun kita yang berada di gedung gereja ini, biarlah hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan, sumber berkat kita. Haleluya, terpujilah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Sebagai nas pembimbing pada kebaktian ini yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Ini adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Di tengah situasi pandemi yang masih kami hadapi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah yang menjaga, memelihara, dan memulihkan kehidupan kami. Di tengah pergumulan yang semakin kami rasakan dalam berbagai kebiasaan baru dan dampak atas pandemi ini, kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Untuk semua kegiatan pelayanan di masa pandemi ini, baik di tingkat jemaat, klasis maupun sinodal, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu memberikan hikmat kepada kami untuk tetap melayani dan memuliakan nama. Yesus
Jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tiada pada kita. Jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita menjadikan Allah pendusta dan firman-Nya tiada pada kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadirat Allah. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dari Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam kondisi ataupun masa pandemik COVID-19 ini, kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan kami mau merefleksikan kondisi yang terjadi pada kami pada saat ini dalam terang firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, di tengah keterbatasan kami memohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan juga melakukannya, bahkan dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga iman kami akan senantiasa terus berakar kuat, bertumbuh, bahkan berbuah, berdampak di tengah-tengah kehidupan kami bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 10. Bahan perenungan kita disiapkan oleh BP Klasis dalam rangka pertukaran pelayan firman di minggu ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Paulus menerima penglihatan dan
penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghintukan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya di dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seseorang yang bernama Nick Vujicic, pernah dengar ya? Adalah seseorang yang lahir dalam kondisi disabilitas, tidak memiliki lengan, tidak memiliki kaki. Dan dalam perjalanan kehidupannya sungguh dia mengalami depresi yang luar biasa. Namun pada satu titik dia menyadari bahwa perbedaan yang dialaminya, kelemahan yang dialaminya karena berbeda dengan orang lain, itu justru menuntun dia, bahkan memaknai bahwa itu justru malah menjadi sebuah kekuatan baginya untuk menjadi berkat bagi sesama setelah dia benar-benar menghayati Kristus dalam hidupnya. Dan kita tahu sekarang luar biasa beliau dipakai Tuhan untuk menjadi motivator baik pemuda, remaja, bahkan ya orang-orang dewasa di dunia. Bahkan beberapa tahun lalu kan sempat datang ya ke untuk sharing juga pengalaman supaya menguatkan orang-orang yang mungkin juga merasa memiliki kelemahan sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ketika bicara kelemahan, kita semua punya kelemahan. Tidak ada yang tidak punya kelemahan. Namun kita diajak untuk melihat apakah kelemahan yang ada pada diri kita itu menjadikan kita lemah, atau justru menyadari kelemahan itu justru membuat kita malah jadi kuat. Di sini kesaksian Rasul Paulus untuk bisa kita lihat dalam kondisi kelemahannya seperti apa. Bagaimana responnya atas kelemahan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Di sini diungkapkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat surat Korintus ini,
Sebenarnya di surat ini juga terkait dengan pembelaan Paulus, karena ada orang-orang yang meragukan kerasulan dari Paulus, gitu ya, diragukan. Namun di sini juga Paulus mengungkapkan itu. Bahkan dalam perannya dipilih Tuhan untuk menjadi seorang rasul memberitakan Injil tidak lepas dari kelemahan. Bahkan di sini mau menggambarkan bahwa Rasul Paulus melakukan itu semua bukan karena kekuatan dirinya, tapi justru karena kelemahan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dan di situ Tuhan memakai. Ketika di sini diungkapkan terkait dengan penglihatan, ya, aku harus bermegah, gitu ya. Dikatakan aku hendak memberitakan penglihatan, penyataan yang kuterima. Terus diceritakan juga aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ini diceritakan. Namun kita kan bertanya, ini sebenarnya Rasul Paulus ini menceritakan siapa gitu, ketika menggunakan kata ganti orang lain gitu kan. Aku tahu ada seorang Kristen. Nah, ternyata dari sumber-sumber penafsiran yang ada di sini sebenarnya Rasul Paulus mau menceritakan tentang dirinya sendiri. Namun dibungkus sedemikian rupa agar tidak seolah-olah sombong, memegahkan diri gitu ya. Jadi di sini sebenarnya Rasul Paulus menceritakan tentang dirinya sendiri. Dan di ayat ke-7, ke-8 dan ke-9 Rasul Paulus juga mengungkapkan tentang duri dalam daging, gitu ya. Jadi ketika di sini diungkapkan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan aku diberi suatu duri dalam daging. Dan ini digambarkan seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, gitu kan. Pertanyaannya kan sering kali dipertanyakan, ini duri dalam daging ini apa, gitu ya. Terus apakah benar kaitannya dengan utusan seorang iblis? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa literatur di sini sebenarnya ketika bicara duri dalam daging, Rasul Paulus mau menyampaikan ada kelemahan yang di dalam dirinya yang itu tidak bisa dilepaskan gitu. Dan beberapa penafsir mengungkapkan juga ini bisa terkait dengan sakit penyakit. Jadi Rasul Paulus juga dalam beberapa literatur diinformasikan punya sakit penyakit yang nggak bisa sembuh, gitu ya. Dan itu juga mempengaruhi pelayanannya gitu, di sana. Belum lagi terkait dengan secara fisik, ada juga yang menggambarkan bahwa dari secara fisik, postur tubuh dan yang lain, Rasul Paulus itu memiliki kekurangan, sehingga seringkali juga dianggap sepele oleh orang lain, gitu kan. Namun di sini justru Rasul Paulus mencoba untuk menyadari kelemahan itu. Terlepas di situ ada sakit penyakit, gitu kan. Bahkan Rasul Paulus mencoba untuk berdoa ketika di sini mengungkapkan aku berseru udah sampai 3 kali. Jadi kan sesuatu hal yang wajar ya. Manusia di tengah kekurangannya, kelemahannya berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong dihilangkan nih kelemahannya ini. Iya. Namun ternyata justru Tuhan jawabnya, enggak, itu biarkan ada di dalam dirimu. Dan di sini Tuhan mengungkapkan, cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Jadi Rasul Paulus menyadari kelemahan itu, dia mencoba untuk berdoa agar kelemahannya dihilangkan, namun Tuhan punya rencana kehendak lain. Justru di tengah kelemahan itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan yang akan justru memberikan kekuatan bagi Rasul Paulus, sehingga diharapkan dalam perjalanan pelayanannya Rasul Paulus pun tidak memegahkan diri, gitu kan. Oh, ini karena saya, gitu kan. Tapi tetap menyadari dari sisi kelemahan yang ada, Tuhan yang justru memberikan kekuatan. Ini bisa jadi ayat emas nih Bapak Ibu
bisa dibawa pulang gitu ya. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Di tengah-tengah pada saat itu tradisi Yunani dan juga tradisi-tradisi yang ada secara umum memaknai bahwa ya bicara terkait dengan kekuatan itu bicara fisik dan yang lain-lain, dan seolah-olah menyampingkan kelemahan. Justru Rasul Paulus berupaya untuk menyadari kelemahannya, namun dalam kelemahannya itu dia benar-benar bergantung penuh pada Tuhan yang akan menuntun. Jadi kelemahannya bukan justru membuat dia jadi lemah. Ya udahlah, nggak usah melanjutkan lagi pelayanan pekabaran Injil. Saya lemah, ini udah 3 kali berdoa sama Tuhan, Tuhannya bilang nggak usah disembuhkan gitu. Biarkan itu ada. Tapi justru kelemahannya Rasul Paulus tidak membuat dia lemah, namun justru menjadi kuat. Karena meyakini tuntunan Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupannya, sehingga dia dimampukan untuk menjalani peran-perannya. Bahkan jadi berkat ya kan, di tengah keterbatasannya gitu kan. Kalau kita lihat berkatnya bagaimana? Kalau kita lihat di Alkitab, tulisan-tulisan yang kita baca itu kebanyakan dari tulisan Rasul Paulus, ya kan? Dibandingkan dengan 12 rasul yang lain, justru Rasul Paulus banyak tulisannya. Nah, maka kita diajak, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah menyadari kelemahan. Kelemahan bukan menjadi sesuatu hal yang aib gitu ya, atau sesuatu hal yang melulu negatif gitu. Namun kadang kita perlu menyadari diri kita ini yang memang lemah, rapuh. Apalagi ketika kita mencoba melihat hakikat manusia diciptakan dari apa? Debu, ya kan? Itu kan penggambaran kerapuhan, ya kan? Sehingga diharapkan terus bergantung terus kepada Tuhan. Maka yang pertama kita diajak justru menyadari kelemahan kita. Sehingga dengan menyadari kelemahan kita, kita bergantung kepada Tuhan. Apapun itu. Sehingga dari situ justru kita di tengah kelemahan kita mampu untuk tetap berupaya yang terbaik, berdampak bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Justru dari kelemahan kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kemarin BP Klasis menyelenggarakan webinar, topiknya iman dan penderitaan, terkait dengan masa pandemi COVID ya, yang kita pada saat ini hadapi. Nah, di situ dibahas juga bahwa seringkali orang itu cenderungnya pertanyaannya agak keliru. Bukan keliru sih, kurang tepat gitu ya. Karena kadang ada jawaban yang tidak bisa, atau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab full. Kan seringkali bertanya, mengapa virus COVID ataupun virus corona ini kok ada? Mengapa kok tidak selesai-selesai? Seringkali yang ditanyakan itu, ya kan? Namun justru kita lupa untuk bertanya, bagaimana saya merespon dengan kondisi seperti ini? Karena kita terjebak dalam mengapa itu. Ini sama halnya dengan mengapa saya harus memiliki kelemahan. Namun kita lupa untuk bisa mempertanyakan, bahkan menggumulkan bagaimana saya harus bisa merespon itu semua. Jadi kemarin juga jadinya kesimpulannya, daripada kita bertanya mengapa gitu kan, dan jawabannya itu nggak jelas juga gitu kan, ada yang bilang konspirasi, ada yang bilang dari segala macam, lebih baik justru menuntun bagaimana kita merespon kondisi seperti ini dengan tetap berpengharapan. Dan salah satu refleksi yang kemarin mencuat adalah justru di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita seolah-olah ditelanjangi kerapuhan kita sebagai manusia. Ya kan? Dengan virus yang kecil nggak kelihatan ini justru melumpuhkan kehidupan manusia, gitu ya. Nah, justru kan di situ kita diajak untuk berpikir, oh iya ya, ternyata manusia saya ini nggak ada apa-apanya, banyak kelemahan. Namun justru di situ, di tengah perjalanan itu, justru manusia diajak untuk menghayati Allah yang solider.
Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kelemahan manusia dan menuntun. Sehingga dalam masa pandemik seperti ini bukan juga menjadi apa ya, atau membuat kita justru aduh saya nggak bisa buat apa-apa nih, lah kondisinya seperti ini, saya nggak bisa nih menolong orang lain, saya aja takut terpapar dan yang lain-lain. Namun justru kita belajar dari Rasul Paulus di tengah kelemahan yang ada, ketika kita bergantung penuh kepada Allah, menghayati kuasa dan kekuatan Allah yang memampukan kita masih diberikan kesempatan atau bahkan dimampukan untuk melakukan yang terbaik, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kalau di rumah misalnya, waduh ada keterbatasan, ada kelemahan dan segala macam-macam, ada hal yang kita bisa lakukan. Mungkin kita bisa melihat sudut pandang yang lain. Ya, dengan keterbatasan yang ada justru kita bisa membantu orang lain kan. Itu juga saya kira menjadi sesuatu dorongan kita, bahwa di tengah keterbatasan yang ada malah menjadi berkat gitu kan. Bahkan kemarin dalam web itu dalam webinar ada yang mengungkapkan usulan gitu kan, Pak, bagaimana Pak kalau misalnya ini kan banyak dari kita yang warungnya macet nih Pak, gitu kan, susah ya, kita inilah sisihkan sedikit uang untuk teman kita yang berjualan. Saya nggak tahu di GKP Keramat, saya kira juga banyak ya usaha-usaha pengembangan ekonomi jemaat, maka diajak untuk menyisihkan. Mungkin kita terbatas gitu, tapi ketika disisihkan sedikit-sedikit gitu ya, satu titik kita lebih dulu melihat bahwa ada produk dari teman kita, saudara kita, maka justru di sanalah gitu kan. Maka itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa di tengah kelemahan yang ada. Dan kita diajak untuk meyakini Allah beserta dengan kita, dan kita bisa menghadapi situasi kondisi pada saat ini dengan tetap berpengharapan di dalam kelemahan. Masih ada yang bisa kita lakukan. Namun kan kadang kita hanya fokusnya pada kelemahan kitanya aja. Fokusnya justru pada keterbatasan kita, bukan pada Tuhan, gitu ya. Tuhan bisa membuat seseorang nol menjadi sesuatu, ya. Jadi dipandang nol tapi menjadi sesuatu. Ini pun kita bisa meyakini, kita bisa dipakai untuk menjadi berkat. Namun mari kita serahkan keterbatasan kita akui kelemahan kita, sehingga Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama dalam kondisi masa pandemi COVID-19 ini. Maka hidup kita pun menjadi pengharapan di tengah-tengah kehidupan, dan di situ Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, tuntunan bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, karena datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja Kudus, Gereja yang kudus dan Tuhan Kudus dan yang kudus, dan Nabi dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu sekalian, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan kepada Pendeta Daniel Adi Priatmoko SSI dari GKP Cawang. Terima kasih Pak atas pelayanannya. Dan juga kepada Prokantor, pemain musik, LCD, video, dan sound system. Dan apabila Bapak Ibu, saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Dan untuk bidang ibadah dan pembinaan, tanpa mengurangi kerinduan anggota jemaat untuk beribadah di gedung gereja sesuai dengan protokol kesehatan, maka ibadah di gedung gereja dapat dihadiri warga jemaat yang berusia 13 sampai 65 tahun. Sedangkan yang di luar kategori usia tersebut dapat beribadah di rumah masing-masing, tetap dipersiapkan ibadah live via FB. Dan bagi anggota jemaat yang akan hadir dalam ibadah di gedung gereja dapat dalam kondisi sehat, tidak sakit, dan atau juga tidak ada sakit bawaan atau kronis. Dan setiap anggota jemaat yang hadir mengikuti ibadah di gedung gereja wajib mematuhi protokol kesehatan, seperti yang tadi sudah kita lakukan setiap minggu ya, diukur suhu tubuhnya, wajib mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, dan juga memakai masker selama ibadah, dan segera kembali ke rumah masing-masing setelah ibadah selesai. Dan untuk ibadah rumah tangga online, ibadah rumah tangga akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19 secara online melalui Facebook Pendeta Jemaat. Mohon setiap anggota jemaat dan simpatisan dapat mengikuti ibadah KRT secara online. Dan di bidang keesaan dan kesaksian, mari kita berdoa juga untuk kita dukung dalam doa bagi anggota jemaat kita yang sakit dan dalam pergumulan dan juga para lansia. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 30 Agustus sampai 5 September 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan nats Alkitab yang diambil dari Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Untuk berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga Bapak Jonathan Aliambar dalam usia 96 tahun pada hari Minggu 23 Agustus di rumah Keramat Raya. Almarhum telah dimakamkan dan juga ibadah penghiburan telah dilaksanakan pada hari Jumat 28 Agustus di GKP Keramat. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan. Dan untuk bidang sarana dan dana, kebutuhan laptop untuk pelayanan online, Majelis Jemaat meminta dukungan warga jemaat untuk pengadaan laptop dengan spesifikasi untuk kebutuhan live streaming. Adapun Komisi Multimedia telah merinci beberapa laptop yang mendukung sebagai pilihan sebagai berikut: Lenovo 340 151RH Slide Gaming i79750H 16 GB, 512 GB, GTX 1650, 4 GB Free OHS. Yang kedua, Asus TUF A15 FX50611 144HZ Ryzen 74800H 8 GB 512 SSD GTX 1650 Ti 4 GB W10. Dan juga HP PAF Gaming 15 DK 1064TX 8 GB 512 GB SSD RTX 2060 6 GB. Untuk selanjutnya anggota jemaat dapat menghubungi sekretariat. Dan untuk undangan webinar, Majelis Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara mengundang anggota jemaat di Klasis wilayah Jakarta untuk mengikuti webinar dengan tema Bebas Merdeka Bertanggung Jawab yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 September 2020 pada pukul 10 sampai 12.00. Dilaksanakan melalui Zoom meeting. Pendaftaran dan donasi mulai 10.000 akan diserahkan kepada Panti Asuhan Tanjung Barat
untuk menunjang PJJ anak sekolah dan dapat ditransfer ke rekening Harwis GKP Rehoboth Jatinegara. Dan ucapan terima kasih kepada PT Vinilon yang telah memberikan 10 sumbangan pembatas duduk COVID-19 dan untuk digunakan setiap ibadah di gereja. Untuk pemberitahuan mengenai penetapan perpanjangan masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat GKP Kramat masa pelayanan 2018 sampai 2020, diinformasikan kepada jemaat bahwa sesuai rapat Majelis Jemaat pada tanggal 28 Agustus 2020 memutuskan perpanjangan masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat periode 2018 sampai 2020 yang berakhir bulan September 2020. Berlanjut pelayanannya sampai pada bulan Januari 2021. SK akan dibacakan. Surat Keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kramat nomor 050-SK-MJ-GKP-K-Romawi 8-2020 tentang penetapan perpanjangan masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat GKP Kramat masa pelayanan 2018-2020. Majelis Jemaat GKP Kramat menimbang: pertama, masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat di GKP Kramat 2018-2020 yang akan berakhir. Kedua, bahwa situasi dan kondisi pandemi COVID-19 membuat dilakukan penyesuaian aktivitas bergereja di gedung-gedung gereja secara terbatas. Mengingat peraturan TG dan PPTG GKP memperhatikan rencana kerja jemaat 2020-2021 GKP Kramat, berakhirnya masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat 2018-2020 pada bulan September 2020 dan kebutuhan pelayanan komisi di jemaat, maka memutuskan menetapkan Keputusan Majelis Jemaat GKP Kramat tentang penetapan perpanjangan Komisi Pelayanan Jemaat GKP Kramat masa pelayanan 2018 sampai dengan 2020. Pertama, perpanjangan masa kerja Komisi Pelayanan Jemaat masa pelayanan 2018-2020 berlaku mulai dibacakan keputusan ini sampai dengan bulan Januari 2021. Kedua, yang nama dan jabatan Komisi Pelayanan Jemaat masa pelayanan 2018 sampai dengan 2020 bersifat tetap. Ketiga, memberikan tugas dan wewenang sebagai Komisi Pelayanan Jemaat yang akan membantu Majelis Jemaat dalam melaksanakan tugas panggilan gereja dalam bidang-bidang tertentu. Keempat, keputusan ini dapat diubah seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Agustus 2020 atas nama Majelis Jemaat, Pendeta Thomas Rarjo Priartono STH Ketua Umum ditandatangani, Filipus Bartolomeus Wahongan Sekretaris 1 ditandatangani. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk informasi keuangan dapat dilihat di dalam warta cetak. Demikian warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat dan diakhiri doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali untuk bisa menyadari kelemahan kami, kekurangan kami. Namun di tengah kondisi penyadaran itu, kami diajak untuk memiliki pengharapan bahwa Tuhan yang akan melengkapi ataupun menutup kelemahan kami, bahkan memampukan kami, bahwa di tengah-tengah kelemahan yang kami miliki
Engkau berkuasa untuk kami senantiasa bisa melakukan yang terbaik, sehingga kelemahan yang kami sadari, kelemahan yang kami miliki, bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak bisa melakukan apa-apa. Namun justru di tengah-tengah kondisi seperti itu, kami bisa menghayati pertolongan dan kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk bisa menjalani hidup, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan yang kami miliki. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun selepas kami keluar dari gedung gereja ini, kami bisa mempraktekannya baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga berdampak menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami hendak mendoakan untuk GKP Jemaat Keramat di tempat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai, memimpin, dan mendampingi dalam setiap upaya pelayanan persekutuan dan kesaksian yang terus diupayakan, walaupun dalam kondisi masa pandemik pada saat ini. Tuhan yang melingkupi dan memberkati. Begitu pula dengan pendeta jemaat, Bapak Pendeta Thomas Raharjo beserta dengan keluarga. Tuhan yang senantiasa memberkati, memelihara, menyertai dalam setiap tugas panggilan pelayanan yang dilakukan. Begitu pula untuk para penatua, komisi, tim, panitia. Tuhan yang senantiasa juga memberkati dan memelihara dalam kehidupannya, sehingga mereka tetap bisa memberikan diri yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan di tengah keterbatasan dan kelemahan yang ada. Tuhan yang memampukan. Allah yang Maha Kasih, dalam kesempatan ini pun kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, dalam pergumulan, dan juga untuk oma opa para lansia. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati bahkan menjamah dalam upaya pemulihan, pengobatan yang dilakukan, sehingga saudara-saudara kami ini kan senantiasa dipulihkan. Dan Tuhan yang tetap memberikan pengharapan dalam kehidupan mereka. Kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, dalam pertambahan usia, dalam kasih karunia yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami yang bertambah usia. Kiranya Engkau yang tetap memelihara kehidupan mereka, Engkau yang mendengar harapan dan kerinduan mereka, dan kiranya apa yang senantiasa dilakukan oleh mereka seturut dengan kehendak Tuhan, menghayati rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka akan semakin terpacu untuk memberikan diri untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam setiap kehidupan, peran, pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan yang memberkati dan melingkupi kehidupan mereka. Bapa yang penuh kasih, kami juga hendak berdoa bagi keluarga yang berduka cita, untuk keluarga dari almarhum Bapak Jonathan Aliama. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan sejati bagi keluarga, sehingga duka cita yang pada saat ini mungkin masih dirasakan dan senantiasa tergantikan menjadi sukacita, karena sungguh kami meyakini Bapak Jonathan Aliamber pada saat ini tenang bersama dengan Bapa di surga, dan Engkau juga yang akan memimpin keluarga besar untuk terus menatap kehidupan dengan penuh pengharapan. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa ya Bapa, untuk program dan kegiatan klasis, baik pertukaran pelayan firman dan kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan kiranya senantiasa memberkati, menyertai, agar itu semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan konteks, sehingga memberikan penguatan, pendampingan bagi kami semua untuk bisa tetap menghayati pemeliharaan Tuhan
di tengah-tengah kondisi ataupun masa pandemik pada saat ini. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa. Kami mau mendoakan untuk saudara-saudara kami yang melayani di garda paling depan. Tuhan yang senantiasa memelihara, mengaruniakan kesehatan bagi mereka, untuk mereka bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga hendak berdoa untuk saudara kami yang terdampak masa pandemik, baik dari sisi psikologis, ekonomi, dan berbagai macam hal. Tuhan yang tetap memelihara kehidupan mereka, Tuhan yang tetap memberikan kekuatan, bahkan hikmat bagi saudara-saudara kami juga untuk melihat berbagai macam peluang yang tetap ada di tengah kondisi saat ini. Dan kiranya kami semua tidak patah semangat dalam kondisi keterbatasan dan kelemahan yang kami miliki, namun kami bisa juga senantiasa bisa memberikan diri yang terbaik untuk saling menopang satu dengan yang lain, bertolong-tolongan di tengah-tengah kondisi pandemik pada saat ini. Allah yang Maha Kasih, Engkau juga memberkati pemerintah, gugus tugas COVID, dan berbagai macam lembaga yang terus mengupayakan yang terbaik, bahkan untuk uji coba vaksin. Tuhan kiranya memberkati agar senantiasa bisa berdampak yang baik untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Dan kami diajak untuk taat protokol, untuk kami juga bisa menjaga penularan virus corona tersebut, sehingga kami diajak untuk berpikir, untuk kami juga memikirkan keberadaan orang lain. Tuntun kami ya Bapa, sehingga dengan pertolongan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, kami pun bisa dikuatkan, dimampukan untuk merespon kondisi pada saat ini, untuk menghadapi situasi pada saat ini, dan tetap menyatakan berkat Tuhan, menyatakan damai sejahtera Tuhan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Dan pada kesempatan ini mungkin ada doa-doa yang kami ingin ungkapkan, yang ada di dalam hati kami masing-masing, pergumulan, kerinduan, dan berbagai macam hal yang berkecamuk dalam hati kami. Kami membawa diri kami ke dalam hadirat Tuhan. Dan sungguh kami meyakini Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang menjawab kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan merancangkan kehidupan yang terbaik bagi kami. Kami berserah sambil melakukan juga hal yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Bapa, dan seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami pun akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sukma, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu yang hadir ibadah di gedung gereja, maka persembahan diberikan dengan meletakkan persembahan di depan kotak bangku yang ada di depan masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BNI nomor rekening 0800341848 atas nama Gereja Kristen Pasundan Keramat, atau ke rekening BCA nomor rekening 3070207655 atas nama Jeremia Aliambar.
kita berikan persembahan sambil mengangkat pujian, Di Sini Aku Bawa. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Kita akan satu hati dalam doa untuk dua persembahan. Kita berdoa. Allah Bapa terkasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas setiap keberadaan dan kondisi yang boleh kami alami. Pada hari ini ya Bapa, kami boleh Engkau izinkan untuk memberikan persembahan syukur ya Bapa, sebagai bentuk ucapan syukur kami atas setiap berkat dan penyertaan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini ya Bapa. Bapa terkasih, biarlah kiranya persembahan yang boleh kami berikan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Demikian bagi tangan-tangan yang memberikan ya Bapa, kiranya Engkau boleh berkati mereka, agar supaya Engkau boleh lipat gandakan berkat bagi mereka ya Bapa. Demikian juga bagi tangan-tangan yang mengelola, kiranya Engkau boleh berikan hikmat dan bijaksana, agar supaya apa yang boleh diterima boleh dipergunakan untuk pelayanan dan hanya kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Ini doa persembahan kami yang boleh kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Allah yang telah saudara-saudara dengar. Hendaklah saudara-saudara selalu bersedia untuk satu hati dalam mendengar suara Tuhan dan merespon dengan kesediaan untuk memuliakan nama-Nya. Marilah kita kembali dalam keseharian kita
terimalah berkat Tuhan dan jadilah pelaku-pelaku firman yang hidup bagi kemuliaan Allah kita. Terimalah berkat-Nya. Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin.